begini, private sector sangat penting. Nggak bisa everything done by the government, benar nggak? Makanya saya bilang enggak. Sekarang Pak Jokowi sudah bekerja, mulai sekarang infrastruktur, kereta api, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta. Saya yakin akan lebih efisien, karena dia nggak mungkin curi dari dirinya sendiri, iya kan, benar nggak? Dia nggak mungkin markup, tendernya dia tender bener gitu loh, benar nggak? Ya kan? Untuk apa dia menanggin orang, ya kan? Dia harus sangat efisien, sangat lean. Jadi enggak, private sector itu sangat penting. Ujungnya private sectornya akan ciptakan lapangan kerja paling banyak. Tapi maksud saya pemerintah ini di saat yang kritis untuk hal yang tidak menarik, masa sekarang private sector kita harapkan kasih makan gratis ke anak-anak? Mana ada private sector yang mau investasi 1000 kapal ikan? Iya kan? Kita harus rintis dulu, gitu. Contoh, mana ada private sector mau buka dermaga ikan di Pulau Tobelo atau mungkin dia bilang, ya kan? Tapi kita harus, karena itu bagian negara kita. Rakyat di situ, di pulau-pulau di Indonesia Timur, dia harus nikmati kemerdekaan. Di ujung perbatasan, di Kalimantan, bagian utara, rakyat sana, kapan kita merasakan kemerdekaan? Kenapa nggak ada jalan aspal ke desa kami? Kenapa nggak ada listrik? Kenapa nggak ada? Kan gitu. Di situ pemerintah. Tapi kalau swasta mau, monggo. Saya yang izinkan rumah sakit orang swasta asing boleh buka rumah sakit di Indonesia. Saya juga meneruskan, saya buka nanti kawasan universitas manapun yang mau buka kampus di Indonesia, di dunia boleh. Kalau bisa Harvard atau MIT atau Sorbonne mau buka kampus di Indonesia, iya kan? Kualitas tertinggi, nggak usah jauh-jauh, iya kan? Dan anak-anak kita pintar, saya bilang dari 32.000 saya yakin saya bisa dapat 6.000 anak-anak yang bisa masuk Harvard. Jadi IQ 120 itu syarat masuk Harvard. Bu nih. Berarti ya dari tadi sarjana itu 25% bisa masuk Harvard. Dan mereka tuh, kita kadang-kadang kaget. Belum tentu anak orang kaya pintar. Yeah. Saya terharu loh. Pengalaman saya di Unhan, di anaknya tukang cendol. Belajar teknik listrik, iya kan? Teknik mesin, belajar kedokteran, anak ojol. Lulus kedokteran. So, I don't know, saya tuh optimis, saya bullish. Saya tidak mau tutup-tutupi banyak kekurangan, banyak tantangan. Dan tidak gampang memenuhi semua harapan rakyat dalam waktu singkat. Itu yang jadi tantangan bagi saya ya. Everybody wants immediate results. Pak, swasta nyambung kemarin Bapak sampai 4 kali mengundang Taipan, Nine Dragon, orang-orang terkaya di 4 kali Indonesia. itu, Kayaknya minimal 3 kali, tapi saya dengar 4 kali. Yang diumumkan 2 kali, Pak. Yang saya ingat 2 kali. Ya, nah itu apakah memang apa yang Bapak harapkan dari mereka ini? Saya mengatakan Anda berhasil. Saya bilang enggak. Malah saya katakan, saudara kan sudah kenal saya 40 tahun kan. Saya kenal orang tuamu, dia bilang. Ada Mas Antoni Sareman, saya kenal bapaknya. Saya kenal Pak Mokhtar Yadi, saya kenal semua itu, saya kenal bapaknya. Saya bilang, you have been successful. Bapakmu berhasil. Anda berhasil, Anda kuat. Silakan lari, saya bilang. Saya tidak akan ganggu Anda. Tapi, saya bilang, saya harus urus orang
yang lemah. Saya wajib urus orang yang miskin. Jadi tolong saudara mengerti ya, bahwa I have to concentrate untuk ini. Tapi kalau mereka naik tingkat, kalau mereka punya kekuatan ekonomi, mereka tambah makmur, daya beli mereka naik, siapa yang untung? Kalian kan, sebenarnya, ya kan? Mereka akan beli barang-barangmu dari pabrikmu, Propertimu. mereka akan beli apartemenmu, rumahmu. Mereka akui. Oke, ya monggo silakan. Itu yang saya bilang. Sampai mereka mengatakan, Pak, apa yang kami bisa ikut? Silakan, Anda pilih di mana yang Anda mau. Ya kan? Saya ada yang, Pak, kami buka rumah sakit di sini. Pak, kami mau buka sekolah-sekolah. Oke, good. Konsultasi sama saya, tanya saya. Ya kan? Kita mau, dan saya akan kasih tahu, kita bangun sekolah-sekolah di kantong-kantong kemiskinan. That is my argument to them. Makanya saya menggugah bahwa Anda sudah jadi anak bangsa Indonesia. Kau keturunan manapun terserah, dan kamu harus bangga dengan heritage-mu. Gak ada masalah. Tapi Anda besar di sini, Anda jadi kaya di sini, Anda sudah paham budaya kita, seluk-beluk kehidupan di sini, benar nggak? Saya yakin pun kalau dia tinggal di Amerika, dia pasti rindu rawon, rindu tempe dan sebagainya. Jadi that's my approach. Ayo, Indonesia Incorporated, mereka paham itu. We can only succeed, pemerintah, swasta, UMKM, koperasi. Gak bisa pemerintah sendiri, gak mampu, gak kuat. Swasta main sendiri susah. Gak apa-apa, kita saling membantu, benar gak? Ada, Pak, kami mau bikin KEK ini, kemudian kemungkinan kita akan buka 300 pabrik atau 400. Kami mohon, Pak, boleh nggak kami bangun bandara? Silakan. Tapi bisa nggak dapat izin ini? Kita beri izin. Bagaimana air traffic control kita atur? Kenapa? Orang mau bangun bandara kita persulit, benar nggak? Iya kan? So everything is terbuka, exciting kalau saya. Go, everybody go. Competition is good, tapi jangan competition yang saling menjegal. Cooperation, collaboration, this is the new paradigm. Kenapa Tiongkok begitu sukses? Ya dia kolaborasi. Iya kan, dia bersaing juga di antara mereka kan. Otomotif dia ada BYD, ada apa? Wuling, ada apa? Geely, ya, ada. Cherry banyak sekali. Bersaing.